kalau Protestan itu kan agak dipermudah, Pak. Tidak seperti Katolik kan prosedur. Kalau Protestan tuh digampangin. Udah silakan, digampangin. Maksudnya mudah gitu loh, proses nggak ribet. Kalau Katolik mau dipermandikan ya sekolah dulu. Sekolah setiap. Mau nikah juga ada sekolahnya dulu. Nah, saya tuh waktu kecil tuh sama anak-anak bude saya tuh jalan kaki kan deket katedral. Kan rumah saya deket. Yang kaki sekolah baru udah waktunya berapa tahun saya dulu, 2 tahun apa setahun saya dulu. Terus akhirnya tibalah waktunya dipermandikan sama ya. Saya pengen masuk Islam. Pengen masuk Islam, alhamdulillah. Ini ceritanya Bapak siapa tadi namanya? Ari. Pak Ari ini teman apa? Teman main. Teman main. Iya. Dari kecil. Iya. Oh, Udah lama lah kenal, udah dari ABG. Oh. Pak Ari Muslim kan? Iya. Jadi ceritanya Pak Darmawan ini mau masuk Islam, kenapa mau dipaksa sama Pak Ari atau gimana? Oh enggak, Iya, enggak bisa. Alhamdulillah. Saya justru waktu dulunya mah sering diajakin teman-teman, orang teman saya kan ya Muslim semua. Tapi ya saya nggak mau. Ya mungkin belum ini apa Sebelumnya gimana. Bapak agama apa? Katolik. Katolik. Sudah menikah? Sudah, Keluarga? sudah. Istri masih ada? Masih. Maksudnya udah bisa gitu. Oh, sudah bisa. Anak-anak? Ikut mama. Ikut mama. mamanya. Anak berapa, Pak? 2. Dua. Jadi Bapak sekarang tinggal sendiri? Sama orang tua. Orang tua. Itu bude saya sih sebenarnya, cuma dari kecil saya ikut dia. Belum nikah lagi, Pak? Belum. Atau masuk Islam ini karena mau menikah? Oh enggak. Lo enggak apa-apa. Enggak. Salah. Enggak. Nggak ada urusannya, bukan itu. Enggak. Enggak ada urusannya. Jadi memang Bapak sendiri yang mau Mau niat. Waduh. Kalau mau nikah mah kan di KUA bisa diituin. Enggak, memang enggak. Tapi di KUA kan dibutuhkan KTP yang Islam. Iya. Terus dimualafin Pak di situ biasanya. Bisa langsung. Bisa ya. Masuk Islam dulu kan, berarti kan. Keluar sertifikat dulu, baru dinikahkan. Kalau saya pengennya sih cepet dapat jodoh, tapi belum. Nah, ceritanya gimana kok Pak Darmawan baru sekarang mau masuk Islam? Sebenarnya juga udah lama Pak. Sebenarnya udah lama. Sudah lama. Ya. Karena sibuk. Ya, ya terus dan lain hal, lah keingetnya lagi itu ya kebetulan anak saya kan mau nikah. Oh gitu. Terus? Saya tuh sebetulnya udah Islam, cuma kan Islam nggak diakuin Pak. Siapa yang udah Islam? Ya saya kan ibaratnya saya tuh udah merasa Islam, cuma kan secara tertulis situnya kan belum ada. Jadi orang kan KTP saya juga masih Katolik. Oh, gitu. Jadi orang gimana percaya lo Islam ya, KTP lo Katolik. Oh, tapi Bapak udah sholat gitu? Belum. Oh, belum. Ya belum Islam berarti, Pak. Ya maksudnya gimana sih, susah nyeritainnya. Jadi intinya tuh ya itu. Baru pengen yang paling ini sekarang. Ya, ya kalau Islam ya sholat, Pak. Bedanya. Betul. Iya. Memang betul. Tapi berarti Bapak punya keinginan sudah lama mau masuk Islamnya? Sudah lama. Nah, Katoliknya Bapak masih ke gereja kapan terakhir? Wow, udah lama saya nggak pernah. Kenapa? Ya, karena saya udah nggak gimana ya, saya udah nggak ini. Nggak meyakini? Iya. Lah, orang tua atau budenya? Justru saya ikut karena saya ikut bude saya kan Katolik, akhirnya ke bawah. Oh. Bahkan saya dulu itu sekolah Pak di Katolik itu kan sebelum dipermandikan itu kan sekolah dulu Pak. Jadi dulu Bapak sekolahnya Katolik? Katolik, saya itu benar-benar Katolik kayaknya tuh nggak mungkin pindah Islam gitu, perasaan saya tuh dulu. Kayaknya nggak mungkin. Orang tua masih ada Pak?
udah meninggal. Dua-duanya. Kebetulan orang tua saya Islam. Dua-duanya Islam. Dua-duanya Islam. Oh. Tapi karena saya dari kecil ikut bude saya, pergaulan saya juga orang Katolik. Lo kok bisa ikut budenya? Orang tuanya meninggal waktu Pak Darman usia berapa? Memang begitu, memang dari kecil. Diikutin sama bude Iya, gitu. jadi yang ikut orang tua saya itu adik-adik saya. Oh. Saya malah ikut bude saya gitu. Bisa gitu ya. Oh, itu sempat dulu pertentangan orang tua saya juga nggak terima kalau saya masuk Katolik. Tapi saya kekeh, saya mau. Usia berapa itu? Itu SD, Pak. SD. SD itu udah tertanam doktrin Katolik tuh udah. Bayangin kalau dari SD sampai lulus sekolah itu udah kayaknya udah nggak mungkin. Kelain hati itu kayaknya nggak mungkin. Sampai umur berapa Bapak ke gereja? Umur 2005-an lah, Pak. 2005. Oh, udah lama, udah 20 Udah lama tahun banget, lah. Pak. Udah lama banget. 2005 tuh usia berapa itu? 25. 35. Umur 35. Gue 70 sebenarnya kayak. 35. Kelahiran 70? Oh. Ya, 20 tahun nunggunya berarti? Iya. Nunggunya. Nunggunya. Indonesia. Mana itu ya? Sertifikatnya masuknya. Sertifikatnya mana? Bilangnya. Dimasukin sini. Dimasukin amplop. Kasih materi dimasukin Iya, amplop. makanya tadi itu pasti diulang. Kerja apa, Pak Darmawan? Saya di onderdil mobil, Pak. Di mana? Di Atrium. Atrium Senen. Oh, oke. Tadi saya juga izin sama bos. Karena janjian sama Mbak Suci jam 5. Kemarin saya bilang sama bos, kenapa nggak pagi? Sabtu kan repot tagi-tagihan. Saya bilang sama Bu Susi, nggak bisa, Pak. Ada jadwal lain. Saya bilang bos lagi, nggak bisa, bos. Ya udahlah, katanya gitu. Kebetulan tadi ini biasanya kalau hari Sabtu kan tagi-tagihan antar toko. Biasanya jam 5 baru kelar, Pak. Oh iya? Ini tadi langsung bet selesai. Udah bos, izin pulang. Pulang. Karena ini dia nungguin. Oh. Kasihan dia kan, dia dari jam 2. Pak Ari juga kerja di Atrium? Enggak. Enggak. Oh. Kan janjian dia suruh antar saya. Yang mungkin nanti kalau dibutuhkan saksi kan ya. Gitu aja. Bosnya Muslim? Bos saya enggak dong. Bukan. Cina. Chinese. Bilang mau masuk Islam gitu. Terus kata bosnya apa? Ya udah. Ya mau gimana? Nggak bisa apa-apa. Iya. Iya. Nafsi. Orang bude saya aja juga nggak bisa ngomong. Bude udah tahu Tahu. Bapak mau masuk Islam? Tahu. Reaksinya gimana? Yang penting tuh bener, semua agama tuh baik. Oh. Padahal bude saya tuh kalau orang Islam tuh sekelas ustazah loh, Pak. Oh iya? Dalam, Pak. Oh ide. Duh, bener. Dalam bude saya tuh, karena waktu di Surabaya aja kan dia tuh di Santa Maria. Oh. Sekolahnya. Ya. Jadi tiap pagi bangun ini apa sendiri, bener kan, namanya kayak di pondok kan. Iya. Santa Maria tuh. Bayangin. Jadi bude saya tuh dalam agamanya, betul. Pak D-nya masih ada? Pak D udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Bude saya tuh dalam agamanya. Makanya terus. Berarti Bapak udah ngelotok dong ya dengan ajaran Katolik ya? Yang ngelotok banget sih enggak, cuma saya tuh dulu tuh nggak mungkin pindah. Udah nggak mungkin, pikiran saya tuh udah nggak mungkin saya pindah ke Islam tuh udah sepertinya nggak mungkin kalau pada waktu itu. Istrinya juga Katolik berarti? Jadi saya Kristen. Anak saya ikut Protestan atau Katolik? Kristen, yang itu loh, Pak,
Protestan ya? Iya. Protestan. Kerja Yang apa? Tiberias. Oh, Tiberias, ya Protestan. Protestan kan? Nah. Nikahnya dulu nikah Katolik atau nikah Protestan? Protestan. Protestan. Ya. Kan kalau Protestan itu kan agak dipermudah, Pak. Tidak seperti Katolik kan prosedur. Ya. Kalau Protestan tuh digampangin. Udah silahkan. Digampangin. Ya. Maksudnya mudah gitu loh, proses nggak ribet. Ya. Kalau Katolik mau dipermandikan sekolah dulu. Ya. Sekolah setiap. Mau nikah juga ada sekolahnya dulu. Nah, saya tuh waktu kecil tuh sama anak-anak bude saya tuh jalan kaki kan deket katedral. Kan rumah saya deket. Yang kaki sekolah baru udah waktunya berapa tahun saya tuh, 2 tahun apa setahun saya tuh. Terus akhirnya tibalah waktunya dipermandikan sama pastor dari Jerman saya. Waduh. Jadi di gereja katedral tuh. Ngomong udah sunat? Sunat. Kalau saya sunat. Oh, sunat. Katolik sunat. Sunat. Umur berapa sunatnya? SMP. SMP. Udah besar saya sunatnya. Udah belum? Nah ini Pak, ini ada surat pernyataan. Iya. Ini Bapak tolong baca dulu. Oke. Aduh, bentar. Basah. Pokoknya matiin dulu aja Pak. Ya. Bapak tolong baca dulu. Kalau ada yang salah ketik atau mau dikoreksi, kasih tahu aja. Sini. Kalau Pak Ari kerja apa? Nganggur, Pak. Anggur, masih nganggur. Sebelumnya ini ngajar privat. Anak kan cuma lagi Privat apa? matematik, apa Oh ya? aja. Oh. Guru les privat berarti? Iya. Tapi di rumah, Iya, iya. rumah sendiri. Kalau sore, malam itu kita keluar. Ya. Sudah? Kalau Bapak bersedia ditayangkan, berarti yang ini saya coret ya. Bapak tanda tangan, di atas notarnya nama, sama nomor HP. Nama asli. Nama asli ya? Emang kalau di Atrium ada nama panggilan? Ada panggilannya. Ada panggilan. Biasa. Namanya harus sesuai KTP, Pak. Nomor HP-nya Nomor di mana? HP-nya di bawahnya aja. Nanti kalau ada kegiatan atau apa kita hubungin. Nah, ngomong-ngomong, Bapak bisa menghubungi Suci tahu dari mana? Adik saya. Adiknya. Loh, kok bisa? Adiknya? Nggak tahu. Oh, dia adiknya tahu Muslim dari- ya? Muslim Iya. dong. Oh, Kan iya. ikut ibu saya semua Muslim. Ikut ibu semua. Adiknya Muslim. Adiknya yang ngasih tahu Pak Darmawan. Oh. Terus? Gini. Yang hubungi Suci Pak Darmawan sendiri? Saya kan dikasih nomornya Mbak Susi. Ini hubungi sendiri, saya hubungin. Begitu ngomong Cibubur saya cuma, loh jauh amat. Saya pikir bayangan saya tuh terdekat di Cempaka Putih apa mana gitu. Iya, iya. Cibubur jauh amat dia bilang. Aduh. Bukannya apa, saya tuh bingungnya sama bos itu.
Jamnya. Ya untungnya kok sama bos nggak boleh. Bos saya agak susah juga soalnya. Oh ya, dipermudah berarti ya. Iya. Untungnya kok Bisa pas. terus udah gitu tadi itu tagihan sedikit biasanya banyak sedikit. Oh gitu. Biasanya belum selesai pak. Oh, Orang iya. biasanya tuh teman saya yang bagian bayar-bayar kan, saya diem di tempat. Tadi sedikit, oh bagi tugas sedikit. Ya udah sini, pot, selesai. Nah, lihat deh jam 2.46 kan. Oh udah kurang 15 nih, bos berangkat dulu bos, gue bilang gitu. Ya udah langsung berangkat. Ya. Ya sudah, alhamdulillah kalau Pak Darmawan sudah memang mantap untuk masuk Islam. Nanti setelah bersahadat kita akan adakan program pembinaan buat Bapak ya. Bapak nanti tentukan sendiri mau belajar Islami di mana. Ya, nanti kita kirim guru ke rumah Bapak. Oh gitu. Ya, diajarin Pak mulai dari niat, sholat, wudhu, sampai bisa baca Quran. Enak. Nggak usah bayar, semuanya gratis. Subhanallah. Ya, Boleh. kalau Bapak nggak bisa di tempat Bapak tinggal, mau di tempat yang lain boleh. Kasih tahu aja gurunya, saya mau belajar di sini. Boleh, nanti dia datang situ. Nanti hubungin guru yang nggak jauh dari atrium gitu, Iya, atau nggak jauh dari pasar Saya baru. itu Gitu. soalnya jujur aja kendalanya kan tempat budi saya itu kan Katolik, terus nanti begitu kan gimana gitu kan. Bisa di tempat lain. Bisa, Bapak bilang ke gurunya, saya mau belajarnya di sini. Nanti dia datengin. Ke Bangka bisa nggak ke Bangka? Nah, kalau nggak ke rumah Pak Ari, tapi Pak Ari kan lumayan jauh, Nggak ada juga karena Pak ini. sering. Atau cari masjid di dekat rumah, janjian di masjid, boleh. Lebih enak gitu. Itu Oh aja. iya kan ada dekat masjid Iya, ya bisa udah. musola ya. Ke masjid Simpel aja. cari ringkas. Kalau mau belajar di Masjid At-Taibin juga boleh, Taibin di mana? di seberang atrium. Tahu nggak? Seberangnya. Bapak tahu apartemen Oasis? Nah udah sebelahnya ada Masjid At-Taibin. Kita juga ada guru di situ. Bapak datang ke situ cari orangnya, nanti Bapak belajar gratis semua. Enak. Oh udah bener atrium kan? Iya. Nggak usah kirim guru saya. Bener. Bapak tinggal nyebrang dari toko ke atrium, cari gurunya belajar. Dari konfirmasi dari sini. Tinggal janjian jam berapa. Nanti nomor Bapak saya kasih ke gurunya itu. Gitu. Oh, jadi nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Pulang kerja, Ya. langsung ke masjid. Nyantai. Nyantai. Oh iya benar juga. Ya. Nggak usah di rumah, ada bude nggak enak. Iya itu saya mikirnya tadi itu. Baru ingat saya, soalnya gini Pak, kita ada kerjasama dengan Masjid At-Taibin. Oh. Nah, Berarti setiap tempat ada. nggak semua tempat, Oh, nggak semua tempat. tapi yang sudah ada kerjasama dengan Masjid Berarti salah At-Taibin. satunya itu. Ya, salah satunya. Udah gitu aja, paling gampang. Ya, Pak ya. Baik kalau gitu gini, Bapak agak sini. Nah, seperti biasa Pak, ini kan apa namanya, Bapak sudah informasi kalau mau syahadat. Jadi seperti biasa, kita sudah siapkan dulu sertifikatnya. Bapak baca dulu, kalau ada yang salah kasih tahu, kita bisa koreksi sekarang. Sudah sesuai atau belum KTP-nya? Pinjam KTP-nya Pak kalau ada. Ada. Ah, pinjam. Kerasa amat. Ngeri yang nyatanya. Nggak mau lepas. Nah, silakan Bapak cek dulu, ada yang salah nggak dari KTP. Nomornya yang penting. Yang penting nicknya. Karena ini nanti Pak Darmawan butuh ini untuk ganti keterangan agama di KTP. Iya. Nah, kalau nggak ada ini nggak dilayani. Anak juga mau nikah mau apa pasti. Iya kan? Ya.
Cocok. Oh, agama sebelumnya ya. Iya. Berarti dari 2005 sampai sekarang nggak beragama atau gimana, Pak? Ya, gimana? dibilang Islam juga belum sholat. Nah, jadi yang jelas nggak ke gereja aja. Nggak gereja ya. Udah cocok ya? Betul. Baik. Nah, seperti biasa, saya harus bertanya kepada Darmawan. Pak Darmawan ini mau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Orang tua tadi kan Pak Darmawan sudah cerita ada bude. Dan sudah cerita kalau budenya juga sebenarnya tidak masalah kalau Bapak masuk Islam ya? Nggak masalah. Alhamdulillah. Kalaupun ada masalah dengan keluarga besar, misalnya ada yang protes, ada yang marah, ada yang gimana, Pak Darmawan boleh jawab tapi harus dengan cara yang lembut gitu ya. Ya, termasuk misalnya siapalah keluarga besar atau siapa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada rukun Islam, Pak. Ya, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Ya, apakah Pak Darmawan berjanji mau berusaha sebaik-baiknya menjalankan ini semua? Ya. Berjanji? Insya Allah. Alhamdulillah. Oh, udah bisa insya Allah. Gaulnya mau ya. Hah? Gaulnya. Alhamdulillah. Pak Darmawan sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Pernah dengar sih? Pernah dengar. Tahu artinya? Belum. Oh, belum. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu. Bapak sudah tahu ya artinya ya? Apa Bapak sudah yakin dengan 2 kalimat syahadat itu? Yakin. Yakin. Bapak sudah menerima Ya. dalam hati? Ya. Sudah. Bapak mau patuh dengan 2 kalimat itu? Ya. Bapak mau jujur dengan diri sendiri? Ya. Bapak sudah ikhlas dalam hati? Ya. Bapak mau cinta dengan 2 kalimat itu? Ya. Nah, karena 2 kalimat itu kalau Bapak pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu yang Bapak yang disebut Muslim. Jadi mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Apa aja perintahnya? Sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Tadi itu rukun Islam. Larangannya apa? Nggak boleh makan babi, misalnya gitu. Nggak boleh minum, misalnya. Itu. Jadi yang penting kalau Bapak bilang Bapak sebagai Muslim, ya Bapak harus menjalankan. Gitu ya? Sudah paham, Pak? Paham. Ada yang mau ditanya? Sebelum Bapak bersyahadat nih. Misalnya ada yang nggak jelas atau mau ditanyain, silakan. Supaya Bapak masuk Islam itu dengan mantap sudah tahu gitu. Dengan pengetahuan, dengan keyakinan, dengan penerimaan, dengan kepatuhan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan kecintaan. Mantap sih, mantap, Pak. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Nanti sambil belajar, sambil jalan. Sambil belajar. Ya, nanti belajar di Masjid At-Taibin. Kalau dia nggak jelas, tanyain gurunya. Ya, nanti kalau guru itu nggak tahu, dia pasti akan tanya gurunya dia lagi. Ya, Pak ya? Ya. Baik. Baik. Kita salaman, jabat tangan. Bapak ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Pak Darmawan sudah Muslim. Alhamdulillah.
Semoga istiqomah Pak. Saya peluk dulu Bang. Nah, semoga istiqomah ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Pak Darmawan tanda tangan di atas materai, tulis nama jelas. Nah, nanti pulang. Nanti pulang, Pak Darmawan tempel foto sendiri ya. Jangan fotonya Pak Ari. Saya Pak Darmawan tempel. Tempelnya beda. Mau difotokopi boleh, dilaminating boleh. Ini nanti dipakai dibawa ke Dukcapil, dibawa ke kelurahan Pak. Oh, langsung ke kelurahan aja? Ke kelurahan, Bagian di KTP. ke kelurahan, tapi cari petugas Dukcapil. Iya, bagian Ada petugas Dukcapil di bagian setiap Dukcapil, kelurahan. Gitu. Bawa ini, bawa KTP, bawa kakak, bilang saya mau rubah keterangan agama di KTP. Gitu. Nggak sampai sehari jadi. Iya. Ya. Baik. Ini ada bingkisan Pak. Wih, Waduh. bingkisan apa ini? Ini ada. Nah, ini ada buku petunjuk sholat. Ya, Pak Darmawan harus baca semuanya. Nanti prakteknya bisa sendiri, bisa belajar di Masjid At-Taibin. Ya, ini buat belajar di rumah, prakteknya di rumah atau di masjid, pokoknya ngikutin ini. Fondasinya Ya, itu. yang kedua, ini ada buku terjemah Juz Amma. Ini untuk bacaan surat-surat yang pendek. Ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini Bapak nanti belajar seperti zaman SD dulu Pak, tapi dalam bahasa Arab. Tuh, mengenal huruf-hurufnya. Nanti ingat kita kayak zaman dulu, ini Budi, ini Ibu Cuma Budi, bedanya kayak bahasa gini. Arab. Iya. Cuma ini pakai bahasa Arab. Ya. Kalau sudah lulus ini, baru nanti Bapak bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Itu ya. Ini kita juga sekalian kasih Al-Quran. Ini dari BWA nih ya, Badan Wakaf Al-Quran. Ini ada terjemahannya. Sambil Bapak baca ini, belajar ini, Bapak boleh baca terjemahan dulu. Ya, nanti kalau ini udah lulus, udah bisa baca dalam bahasa Arab, baru Bapak belajar mulai bahasa Arabnya. Ya, tapi Bapak nanti jangan lupa pulang dari sini sampai rumah mandi. Mandinya seperti biasa, tapi sebelum mandi diawali dengan niat. Ya, niatnya gini Pak. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ya. Masih ingat? Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah, tapi itu mandi. Semua seluruh tubuh dibasahin air seperti itu. Ya. Nanti hati-hati Pak, ini Quran kita kasih ke Bapak. Bapak harus jaga dengan baik. Tidak boleh taruh sembarang tempat. Taruh di tempat yang paling baik. Ya, kalau mau baca, Bapak berwudu dulu gitu. Ya, nanti belajar wudu. Ada di buku itu belajar wudunya. Iya. Ya, belajar niat dan segala macam. Selain itu, ini juga ada. Nah, ini sarung. Waduh. Karena Bapak udah sunat, jadi nanti buat sholat. Ya. Ini juga ada sajadah. Nah, sajadahnya ini sajadah contekan, Pak. Nanti Bapak praktek sholatnya pakai ini. Kalau bacaan sholatnya belum hafal, bisa sambil baca di sini. Ada tulisan. Oh iya bener Pak, bener. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah, bener. Nggak. Sekarang disuruh nyontek. Nggak pernah. Ada bacaan Iya. sholatnya. Tapi Bapak kalau pakai sajadah ini jangan dibawa ke masjid ya. Nanti sebelah Bapak juga ikut nyontek. Oh iya bener ya, adik kita enak ya. Biar- Nah, tinggal baca ini aja ya. Saya masukin sini. Satu lagi ini ada sejumlah uang Pak. Ini namanya uang zakat. Ya. Zakat itu salah satunya memang harus diberikan kepada orang yang baru masuk Islam seperti Pak Darmawan.
Jadi Bapak nggak boleh menolak, Bapak terima aja ya. Nggak usah dilihat jumlahnya Pak, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Saya masukin sini ya. Iya Pak. Saya masukin sini. Sama ada satu lagi sajadah juga nih, yang agak tebel. Iya, yang ada bacaannya itu Pak ya. Ya, yang ada bacanya tuh Bapak nanti pakai buat lama-lama kan praktek. hafal ya. Nggak lama Pak, seminggu juga hafal. Iya. Karena sehari kan 5 kali. Iya. Itu ya, Bapak tolong terima ini. Terima kasih Pak. Hati-hati naruhnya Pak, ada Qur'annya, jangan taruh sembarang tempat ya. Iya Pak. Nah, alhamdulillah Pak Darmawan sekarang sudah menjadi Muslim. Tahu nggak Pak artinya Muslim? Belum. Muslim itu orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Orangnya, ya, kita orangnya disebut Muslim karena kita berserah diri kepada kehendak pencipta. Kalau ajarannya atau agamanya namanya Islam. Islam ajarannya, Muslim orang yang berislam gitu. Jadi orang yang berserah diri disebut dengan Muslim dalam bahasa Arabnya. Ya. Saya kasih tahu Bapak 2 hal karena Bapak sudah bersyahadat nih. Setiap manusia yang lahir, kita dulu semua lahir nih, itu dalam keadaan fitrah. Bayi kan nggak bisa apa-apa, ya kan? Dia kan hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia besar karena dititipkan pada orang tuanya atau budenya atau ya. Jadi sebenarnya setiap bayi yang lahir itu fitrah, artinya dia Muslim sebenarnya. Jadi dari kecil, dari lahir, setiap manusia itu Muslim karena dia tidak bisa berserah kepada siapa-siapa kecuali kepada kehendak penciptanya, ya kan? Ketika Bapak menjadi Katolik atau menjadi Yahudi atau menjadi Majusi itu karena orang tuanya atau karena budenya, dalam hal ini Bapak nih. Tapi ketika Bapak mendengar Islam, menerima Islam, kemudian memeluk Islam, sebenarnya Bapak bukan pindah agama, tapi Bapak kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai apa? Sebagai Muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya. Dan ada kabar gembira nih Pak. Ketika ada orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam seperti Pak Darmawan sekarang ini, dosa-dosa Bapak dari mulai puber nih Pak, akil balik nih, sampai hari ini dihapuskan dosanya. Umur berapa sekarang? 55. 5. Waduh, berarti menang banyak dong. 55 nol lagi. Iya, 55 kurang 13 tahun berapa tuh? 42 tahun. Dosa selama 42 tahun dihapusin Pak. Sebab seperti sekarang, seperti seorang bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, Menang banyak. menang banyak. Tapi kebaikan Pak Darmawan dari mulai akil balik atau dari puber sampai sekarang tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, dengan catatan Bapak menjalankan Islamnya dengan baik. Bukan cuma asal syahadat, nggak menjalankan Islam ya. Jangan mentang-mentang wah dosa saya udah dihapusin gitu. Terus nggak sholat, jangan. Ya, nanti kita mati. Yang ditanya pertama kali sholat kita bagaimana? Itu Pak. Ada pertanyaan? Cukup sehari. Cukup. Ya. Kenapa tadi saya bilang setiap manusia yang lahir Muslim? Karena sebelum lahir jadi manusia, Pak Darmawan orang tuanya asli mana? Orang apa? Jawa atau orang? Iya, orang Jawa. Jawa. Ketika Pak Darmawan dulu sebelum lahir, bisa nggak milih jadi saya mau jadi orang Jawa gitu? Bisa Nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Kenapa nggak bisa? Karena sudah ditakdirkan. Nah, sudah ditakdirkan Pak Darmawan lahir dari keluarga Jawa. Itulah peran Pak Darmawan di bumi. Perannya begini sebagai orang Jawa, mengalami ujian selama hidupnya, lulus atau enggak ujiannya gitu.
Lulus, alhamdulillah surga. Nggak lulus, ya ke sono. Simpel Pak, Islam tuh simpel gitu, ya. Karena dia sebelum lahir nggak bisa milih, sebelum lahir, ruh dan jiwa kita dulu pernah bersyahadat Pak, di alam ruh. Sudah pernah bersyahadat. Kita bersyahadat dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rob kita, Tuhan kita. Cuman kita waktu lahir kita udah lupa. Ketika Bapak sekarang bersyahadat, sebenarnya Pak Darmawan sekarang sedang mengulang syahadat Bapak sebelum jadi manusia dulunya. Di rahim kan udah di Bukan di rahim syahadatnya, sebelum jadi bayi. Jadi ada alam roh, ada alam rahim. Sekarang kita di alam dunia, gitu. Nanti setelah ini kita menuju alam kubur. Setiap orang sudah calon mayit Pak. Cuma tunggu giliran aja siapa duluan gitu. tekan kontrak. Nah, bisa Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan. Gitu. Kapan dia aja? Kapan dia? Ya, itu Pak kabar gembiranya buat Pak Darmawan. Saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan Pak Darmawan dimudahkan menjalankan Islam. Amin. Nah, nanti kita bantu, ada gurunya di Masjid At-Taibin. Pokoknya nanti Bapak tinggal hubungin guru kita di situ. Ya, ada yang nggak jelas tanya. Pokoknya kalau Bapak belum bisa baca Quran, saya tanyain terus Pak. Harus bisa baca Quran. Ya. Iya. Ya, cukup. Pak Ari ada mau disampaikan? Cukup. Pak Darmawan, udah cukup. Cukup. Jangan sungkan-sungkan loh Pak. Kalau ada yang nggak jelas, tanyain loh. Jangan nanti pulang, oh iya saya lupa tadi nanya ini. Gampang nanti kan bisa telepon. Ya, pokoknya Bapak harus jelas beragama itu harus paham agamanya Pak, bukan cuma label aja. Gitu. Ya, baik kalau gitu kita semuanya berdoa mudah-mudahan ya. Kan Bapak ini kan sekarang lagi nggak punya dosa nih. Nah, doain Pak Ari itu. Doain saya, doain teman-teman, doain yang nonton. Pak Ari sekarang seperti bayi baru lahir, nggak punya dosa. Kalau nggak punya dosa, kalau Bapak berdoa, pasti cepat dikabulin. Insya Allah. Amin. Ya, Bapak doain kita semua. Kita juga sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya dalam Quran. Kita juga mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, dan juga terakhir kita berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ini baru pakai korek aja panasnya udah nggak bisa tahan. Gimana di neraka? Gosong. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa yang menyaksikan Pak Darmawan hari ini bersyahadat. Mudah-mudahan para pemirsa juga semuanya diberikan pahala ya. Amin. Dan juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dengan membina para mualaf seperti Pak Darmawan ini, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Darmawan ya. Nanti ada apa-apa jangan sungkan tanya ya Pak ya. Iya. Informasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.